Dalam dunia yang terus bergerak cepat, oleh adanya arus globalisasi, ada satu hal yang tak boleh kita lupakan, yaitu jati diri bangsa. Kearifan lokal bukan sekadar peninggalan, melainkan fondasi yang membentuk karakter dan identitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lewat video ini, saya Ninda Lelentalis sebagai narator akan menelusuri bagaimana upaya menjaga warisan bangsa serta menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda melalui pendidikan berbasis budaya. Globalisasi menawarkan berbagai kemudahan, namun juga membawa tantangan besar. Generasi muda perlahan menjauh dari budaya lokal dan lebih mengenal budaya asing daripada akar budayanya sendiri. Disinilah pendidikan berbasis budaya mengambil peran. Pendidikan harus menjadi jembatan antara tradisi dan inovasi, antara warisan dan kemajuan. Banyak kajian akademik menyebutkan bahwa pembelajaran yang mengintegrasikan kearifan lokal mampu memperkuat karakter siswa. Penelitian oleh para ahli menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya seperti gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial dapat ditanamkan lebih efektif melalui konteks budaya yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Pendidikan tidak hanya membentuk individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga pribadi yang berakar pada budayanya. Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Menjadikan budaya sebagai bagian dari pendidikan berarti membangun generasi yang tahu siapa dirinya dan kemana ia melangkah. Di beberapa sekolah, pendekatan pendidikan berbasis budaya telah mulai diterapkan. Guru, siswa, dan masyarakat bersama-sama menghidupkan nilai-nilai lokal dalam kegiatan pembelajaran. Berikut adalah rekaman wawancara dengan salah satu guru di SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Selama Ibu mengajar pembelajaran bahasa Sunda yang muatan lokal ini, di era sekarang ada kesulitannya tersendiri atau ada teknik tersendiri dari Ibu? Kalau kesulitan sih mungkin dari anak-anaknya sendiri sih, soalnya anak-anaknya tuh memang jarang banget menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupannya dia sendiri. Jadi saya harus berusaha dengan effort saya supaya anak-anak tuh jangan sampai gengsi menggunakan bahasa Sunda itu sendiri. Betul. Nah, menurut Ibu nih sebagai guru bahasa Sunda tersendiri, dalam menanamkan nilai budaya kepada siswa itu seberapa penting sih menurut Ibu? Penting banget ya, soalnya kan mereka tuh belajar dari mana lagi kalau bukan dari rumah atau dari sekolah. Nah, dasarnya itu kan dari situ. Apalagi kalau di rumah itu memang harus diajarkan budaya Sunda itu sendiri. Nah, terus ditambah di sekolah supaya anak-anak makin tahu, makin menambah wawasannya akan budaya Sunda itu. Karena budaya Sunda itu luas ya. Kalau di rumah kan mungkin orang tua hanya tahu beberapa. Tapi saya sebagai guru pengajar bahasa Sunda menambahkan wawasannya dalam pembelajaran. Iya, baik. Nah, kemudian materi apa sih yang paling efektif untuk memperkenalkan kearifan lokal budaya Sunda? Semuanya juga efektif, ada kaitannya dengan kearifan lokal dan juga budaya Sunda itu tersendiri. Dalam sajak mereka bisa mengenal tata cara menulis sastra atau menampilkan keterampilan mereka, nyarita mereka dalam bahasa Sunda melewati sajak, diantara juga mungkin kalau menambah wawasan mengenai budaya bisa dalam pembelajaran budaya Sunda ada di kelas 3 itu. Namun jika untuk mengaitkan pelajaran bahasa Sunda ini dengan praktik kehidupan sehari-hari atau kegiatan budaya di luar kelas, Ibu strateginya seperti apa? Paling saya hanya mengingatkan ya, selalu mengingatkan gunakan bahasa Sunda dina sapopoe gitu ya. Utamanya saya mengajarkan mereka di kelas dulu, pokoknya pembelajaran ibu harus menggunakan bahasa Sunda. Bade nyarios, bade naros, bade nyarios jeung rarencang kudu menggunakan bahasa Sunda. Kan kalau mereka biasa pasti bisa gitu. Jadi harus membiasakan dulu mereka menggunakan bahasa Sunda. Kemudian ditambah dengan sastranya, juga keseniannya seperti itu. Nah, Ibu, kalau dilihat oleh saya itu kan merupakan Ibu tuh terbilangnya guru muda ya. Nah, jadi menurut Ibu
bahasa Sunda yang tetap relevan dan menarik untuk generasi muda itu apa? Maksudnya gimana? Cara pembelajarannya atau Iya, gimana? jadi Ibu tuh pernah ada tantangan dalam membuat pelajaran bahasa Sunda gitu yang bisa tetap relevan dalam menarik untuk generasi muda. Mungkin saya harus berpikir keras gitu ya untuk mengimbangi perkembangan zaman sekarang. Iya. Jadi saya harus mencari tahu nih, cari inovasi terbaru, bagaimana kaitannya pembelajaran bahasa Sunda bisa seasik barudak zaman ayeuna gitu. Iya. Jadi saya harus menggunakan permainan-permainan yang relevan dengan pembelajaran saya, budaya Sunda itu apa. Kan semua permainan atau teknik-teknik pembelajaran tidak bisa semuanya diterapkan dalam pembelajaran saya gitu. Jadi saya harus pintar-pintar memilihnya itu. Iya, baik. Nah, menurut Ibu nih sebagai guru muda, bagaimana cara yang terbaik agar pendidikan berbasis budaya seperti ini bisa terus hidup di sekolah? Itu tuh harus berkaitan dengan sekolah juga ya. Sekolah juga harus mendukung gitu dengan budaya Sunda. Tapi alhamdulillah sih, karena memang gubernur kita itu yang bukan pecinta ya, maksudnya budayanya lekat banget gitu ya, budaya Sundanya lekat banget. Setiap pulang sekolah belnya nada belnya itu menggunakan sabilungan. Terus juga saya kalau di kelas suka nyanyi-nyanyi lagu Sunda, mengingatkan mereka akan lagu-lagu Sunda seperti itu. Terus menggunakan pakaian-pakaian adat, mengenalkan seperti itu. Terus juga mengenalkan sastra-sastra, terus seni-seni kaulinan barudak kepada mereka gitu. Ya, mungkin Ibu ini sebagai pertanyaan terakhir ya. Harapan terbesar Ibu terhadap anak-anak muda terkait pelestarian bahasa dan budaya di daerahnya seperti apa? Saya harap meskipun perkembangan zaman sekarang itu melesat banget ya. Saya harap anak-anak sekarang meskipun seperti itu masih tetap bisa menjaga budayanya, bahasanya, terutama berperilakunya juga, karena kan perilaku budaya Sunda, seorang orang Sunda itu kan sangat baik ya. Itu juga bisa menuntun mereka dalam kebaikan. Bagaimana mereka kalau berpapasan dengan orang tua. Kalau dalam Sunda kan itu ada ajarannya, ada etikanya. Makanya saya harap seorang anak itu harus melekatkan budayanya pada diri mereka supaya perilakunya baik. Kan memang perilaku etika budaya Sunda itu memang menuntun banget dalam kebaikan ya. Betul. Supaya mereka bisa menjaga itu. Ya. Baik, mungkin Ibu dicukupkan sekian dari wawancara kelompok kami. Mari kita bayangkan ada sebuah pohon, di mana pohon tersebut memiliki akar yang kuat berupa kearifan lokal, batangnya adalah sistem pendidikan, lalu buahnya adalah karakter siswa yang tangguh dan berakar pada nilai bangsa. Pendidikan berbasis budaya bukan hanya teori, tapi model konkret dalam membentuk karakter generasi masa depan. Kita tidak hanya sedang mengajar tentang masa lalu, namun kita juga sedang menyiapkan masa depan. Pendidikan berbasis budaya mengajak siswa untuk memahami siapa mereka, mencintai dari mana mereka berasal, dan bertanggung jawab untuk menjaga warisan bangsa. Harapannya, pendekatan ini menjadi langkah awal dimulai dari sekolah berkembang di masyarakat. Kearifan lokal adalah cermin bangsa, dan pendidikan adalah sarana untuk menjaga pantulannya tetap jernih. Mari kita kuatkan komitmen untuk menghadirkan budaya dalam ruang-ruang pembelajaran, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan budayanya.